Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi ekonomi politik dengan pendekatan Marxian. Sebelum memasuki penjelasan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan 4 anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Dika Aji Prasetyo, kedua Risa Yogustin, ketiga Niki Dwi Rukmini, dan yang terakhir ada Wendy Aulia Eka Putri. Yang pertama ada definisi ekonomi politik sosialisme. Istilah ekonomi politik ini diambil dari khazanah atau bahasa Yunani. Polis yang berarti sebuah kota atau sebuah unit politik, dan oikonomike yang maknanya mengacu pada manajemen suatu rumah tangga. Nah, oleh karena itu kombinasi kedua kata itu menunjukkan betapa erat keterkaitan antara fakta-fakta produksi, keuangan, dan perdagangan dengan kebijakan pemerintah di bidang moneter, fiskal, dan komersial. Marx juga menjelaskan bahwa ekonomi politik ilmiah yang sesungguhnya itu untuk membuka eksploitasi yang tersembunyi, dan juga harus mempelajari tidak hanya pertukaran tapi juga watak produksi dan buruh. Ilmu ekonomi vulgar menyembunyikan eksploitasi kapitalis dengan memperlakukan semua hubungan sebagai pertukaran. Marxisme. Lalu siapakah Karl Marx? Nah, Karl Marx adalah seorang filosof besar abad modern. Ia lahir pada tahun 1818 di kota Trier, Prusia, sekarang menjadi Jerman. Marx sendiri merupakan seorang yang ateis. Ini beranjak sejak dari realitas kehidupan orang tuanya yang berpindah-pindah agama. Semula ayahnya adalah penganut Yahudi dan kemudian pindah agama dengan memeluk agama Kristen Protestan. Bila kita melibat latar belakang Marx, di situ kita bisa menyimpulkan bahwa pemikiran Marx sangat dipengaruhi oleh filsafat Hegel. Hal ini berawal ketika Marx hijrah ke Berlin dan mulai menekuni pendidikan filsafat di Berlin. Kala itu juga sangat dipengaruhi oleh filsafat Hegel. Hegel menjadi profesor di Berlin pada tahun 1818 dan meninggal pada tahun 1831 Masehi. Dalam filsafat Hegel, Marx merupakan arah pemikirannya yang menjadi senjata intelektualitasnya. Ada 3 hal yang menjadi komponen dasar dari Marxisme, yaitu yang pertama, ajaran filsafat. Nah, ajaran filsafat Marx yang disebut dengan materialis dialektika dan materialis historis. Yang kedua ada sikap. Sikap ini terhadap masyarakat kapitalis yang bertumpu pada teori nilai tenaga kerja dari David Ricardo 1772 dan Adam Smith 1723 sampai dengan 1790. Yang terakhir ada teori. Nah, menurut Marx, yang menyangkut teori negara dan teori revolusi yang dikembangkan atas dasar konsep perjuangan kelas, konsep ini dipandang mampu membayar masyarakat ke arah komunitas kelas. Kritik Marxis. Nah, dalam kritik Marxis ini adalah kritikan yang berdasarkan teori-teori sosialis dan dialektis. Lantas bagaimanakah kritik Marxis? Nah, dalam hal ini kelompok kami mengelompokkan hal tersebut menjadi 3 pokok poin penting. Yang pertama, kritik Marxis memandang karya-karya sastra sebagai cerminan-cerminan atau intuisi-intuisi sosial dari mana mereka berasal. Nah, menurut kaum Marxis, bahkan sastra itu sendiri adalah suatu intuisi sosial dan memiliki suatu fungsi ideologi spesifik berdasarkan latar belakang dan ideologi penulisnya. Menurut Terry Eccleden, seorang kritikus sastra Inggris dan pakar teori kebudayaan, mendefinisikan kritik Marxis sebagai berikut. Kritik Marxis bukanlah sekedar sosiologi sastra yang menaruh perhatian bagaimana novel-novel diterbitkan dan apakah mereka mencantumkan kelas buruh di dalamnya. Hal tersebut diungkapkan bukan tanpa alasan, karena tujuannya adalah untuk menjelaskan karya sastra dengan lebih sepenuhnya, dan ini berarti mencurahkan perhatian sensitif terhadap bentuk-bentuknya, alir-alirannya, dan makna-maknanya. Namun selain itu juga berarti menangkap dan memahami bentuk-bentuk aliran-aliran dan makna-makna tersebut sebagai produk dari suatu sejarah khusus. Dan yang terakhir, studi-studi yang dilakukan oleh Karl Marx telah menyediakan suatu basis bagi banyak peneliti dan teori sosialis. Marxisme bertujuan merevolusi konsep kerja melalui pembangunan masyarakat tanpa kelas di mana alat-alat produksi dikuasai dan dikendalikan bersama. Marx meyakini bahwasanya determinisme, ekonomi, materialisme, dialektika, dan perjuangan kelas adalah 3 prinsip utama teori-teorinya. Kelas berjuasi atau kelas penguasa dan menguasai dan mengendalikan alat-alat
produksi, dan kelas proletariat, kelas tertindas yang tidak menguasai dan tidak mengendalikan alat produksi, adalah dua kelas utama yang terlibat dalam hubungan yang bermusuhan. Marx meyakini bahwa semua sejarah merupakan sejarah perjuangan bertentangan kelas. Marx dan Friedrich Engels bekerjasama untuk memproduksi berbagai karya tentang kapitalisme, perjuangan kelas, dan gerakan-gerakan sosialis. Manifesto of the Communist Party atau Manifesto Partai Komunis adalah hasil pekerjaan bersama antara Karl Marx dan Friedrich Engels, yaitu dua guru besar dalam ilmu sosialisme dan pemimpin pergerakan kaum buruh modern. 100 tahun sudah umur manifesto dan Partai Komunis, tetapi hingga saat ini isinya masih tetap hangat. Malah justru sekarang makin terbukti betapa besar dan tepat isi manifesto ini. Uraian Marx dan Engels bahwa kaum buruh akan mencapai tingkat yang lebih tinggi sehingga dapat meruntuhkan sistem kapitalisme yang sudah lapuk, dan itu sudah mulai diwujudkan. Pergerakan buruh modern sekarang sudah lebih meluas dan mendalam sehingga seluruh kekuasaan imperialis makin terancam olehnya. Isi manifesto ini sudah mulai diwujudkan di negara Soviet Uni, di mana sistem sosialisme sudah menjadi kenyataan di beberapa negara di Eropa maupun di Asia. Rakyat pekerja sudah mulai berkuasa di bawah pimpinan kaum buruh. Memang sudah sepatutnya manifesto Partai Komunis diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sudah pernah terbit dan terjemahnya dalam bahasa Indonesia yaitu pada tahun 1924. Mulai diterjemahkan oleh saudara Portondo dan kemudian oleh seorang yang memakai nama Azain. Penerbit ini mendapatkan sebutan yang luar biasa dari rakyat Indonesia pada umumnya. Selanjutnya ada komunisme dan masyarakat tanpa kelas. Nah, di sini kesadaran kelas yang diperoleh oleh kaum proletar pada akhirnya akan membentuk jaringan komunikasi untuk menjelaskan kepentingan bersama kaum proletar. Dalam komunisme dan masyarakat tanpa kelas, kelompok kami telah membagi pada bab ini menjadi 4 poin penting. Yang pertama ada jaringan komunikasi menurut Doyle. Menurut Doyle, jaringan komunikasi dapat membentuk serikat-serikat buruh atau serikat-serikat kerja lainnya yang tujuan kepentingannya untuk mendesak upah yang lebih tinggi, perbaikan kondisi kerja, dan sebagainya. Namun akhirnya, tambah Doyle, organisasi kelas buruh itu akan menjadi cukup kuat untuk menghancurkan seluruh struktur sosial kapitalis dan menggantikan dengan struktur sosial yang akan menghargai kebutuhan dan kepentingan umat manusia seluruhnya. Kedua, ada bersamaan dengan proses organisasi politik ini dikembangkan juga dengan satu ideologi, maksudnya adalah mengungkapkan kepentingan kelas buruh yang sesungguhnya dan memberikan suatu penjelasan mengenai peranan sejarahnya dalam mengubah struktur sosial. Akan tetapi ingatlah bahwa perjuangan ideologis antara titik pandang revolusioner dan konservatif hanya merupakan suatu cerminan dari perjuangan real yang sedang berlangsung. Lalu ada menganalisis suatu perubahan sosial pada masyarakat. Nah, dalam hal ini dengan menggunakan analisa dialektika, cara analisis dialektika seperti dikutip dari Doyle merupakan inti model bagaimana konflik kelas mengakibatkan perubahan sosial. Pada umumnya, analisa dialektika meliputi suatu pandangan tentang masyarakat yang terdiri dari kekuatan-kekuatan yang berlawanan dan sewaktu-waktu menjadi seimbang. Yang terakhir ada pandangan sejarah menurut Marx. Nah, dalam hal ini, Marx tidak pernah mengungkapkan suatu pandangan sejarah di mana individu manusia hanya bersikap pasif belaka. Menurut Marx, manusialah yang menciptakan sejarahnya sendiri meskipun kegiatan kreativitasnya ditentukan oleh terikat material dan sosial yang ada. Meskipun manusia bisa membuat sejarahnya sendiri, ia tidak dapat membuat semuanya sendiri. Jadi dapat disimpulkan perubahan sosial dapat dilakukan dengan perjuangan kelas. Dalam konteks ini adalah proletar, yang perjuangan kelas tersebut dilakukan dengan cara revolusi baik dengan menggunakan kekerasan maupun dengan damai, sehingga revolusi tersebut dapat menghasilkan sesuai apa yang diramalkan Marx, yaitu masyarakat ideal yang tanpa kelas yang istilahnya populernya komunisme. Yang terakhir ada sosialisme libertarian. Nah, sosialismenya adalah sosialisme ilmiah bahwa kehancuran kapitalisme dan wujudnya sosialisme bukan sekedar tujuan moral politik para penantang kapitalisme, melainkan merupakan hukum sejarah yang harus dibuktikan dengan memperlihatkan bahwa kapitalisme berdasarkan dinamika ekonomisnya dengan sendiri akan menuju kehancuran. Dengan kata lain, pandangan Marx tersebut mempresentasikan bahwa kehancuran kapitalisme menuju sosialisme adalah suatu keniscayaan yang tak bisa dielakkan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.